siang Pak. Ya. Selamat siang ya. Ini kelihatan baru Pak ya, indah ini ya. Oh iya, ya. iya. Tadinya dari Dukuh Namengan itu saya pindah ke sini karena di sana kurang luas. Akhirnya saya pindah ke sini, bisa sebagian membuat bis, batako, semua bisa di sini. Dan sebagian ada batako yang bis yang saya buat di rumah sebagian aja. Oh gitu ya. Jadi yang jelas pada saat ini karyawan kalau cuma masuk 6 sampai 7 karyawan bisa ke tempat di sini semua. Tapi ini cukup luas Pak ya sini. Cukup luas alhamdulillah. Ini sekitar 550 meter persegi. Dan ini untuk pembuatan batako juga cukup. Iya, ya. pembuatan batako juga ada tempat tidur satu untuk karyawan dia malam itu dia tidur. Apa kelebihan dari batako di sini Pak? Alhamdulillah batako di sini itu kualitas dan juga istilahnya dari sini itu kualitasnya terjamin, terjaga, tidak ada pengurangan, tidak ada sejak saya membuat batako dari tahun 2008 sampai hari ini tahun 2002 ini kualitas tetap saya jaga, dan batako dari saya itu ukurannya tetap yaitu 9 cm itu tebel, untuk yang bolong 9 cm tebel, kemudian panjang 36, tingginya 12. Nah, untuk yang buntet itu tebel 10, tinggi 14, panjangnya 30. Itu sampai sekarang tidak pernah saya kurangi dan seperti saya membuat sejak tahun 2008. Dan ini sering mendapat kepercayaan ya dari pemerintah desa dan pembangunan ataupun dari warga-warga sekitar ya. Alhamdulillah kemarin di Weru sudah rumah 120 rumah, hampir 70% atau 60% itu batako dari tempat saya sendiri, dan juga dipercaya dari pemerintah desa, juga istilahnya pengiriman dan lain sebagainya itu sampai di Ungaran, sampai di Jeporo, juga sampai di Klupo Sragen atau di Gemolong dan muter Sukoharjo sekitarnya itu semua bisa, sampai di Cawas, juga sampai di Bayat, sampai di Klaten Kota. Alhamdulillah pemasaran batako dari saya itu bisa terjangkau dan bisa sampai ke sana kemari, juga di Wonogiri, di Manyaran, ataupun juga di Gunung Kidul, di Semen, sampai di Butung Malang, Wonosari. Alhamdulillah banyak yang ngambil dari tempat saya. Terus ini nanti bisa pesan dengan nomor telepon Bapak? Bisa. Kalau bisa mau telepon, nomor telepon nomor saya 081 329 552 528. Juga saya menyediakan paping, ada paping tahu, juga ada paping segi 6, dan juga ada bis beton dari ukuran 15 cm, 20, 30, 40, sampai 60, juga 80 dan 1 meteran kalau orang bilang seperti itu. Juga saya siap melayani, dan juga ada yang membuat di sini. Ini apalagi panjenengan sebagai perangkat desa juga sekaligus ini ya. Ini apa dengan tahu tentang terkait dengan potensi-potensi yang ada di Desa Weru ini Pak? Desa Weru sebenarnya itu sudah ada istilahnya kegiatan, dalam arti kegiatan istilahnya pembuat atau istilahnya penyedia, itu ada juga penyedia itu tempe lakatak di tempat Mbah Kamti Dukuh Kersan. Itu juga dia membuat lakatak sendiri, dan pemasarannya alhamdulillah pemasaran lakatak dia itu juga kesana kemari, sampai di Sukoharjo, Solo, Wonogiri, juga Klaten. Ya alhamdulillah termasuk lakataknya itu juga enak, jadi orang-orang kalau pesan itu
ke tempat Mbah Kamti di Dukuh Kecan. Mungkin ada juga itu lakatak yang satunya itu ada di Dukuh Tunggul, tempatnya Mbak Puji, itu juga rasanya juga enak. Dia juga sampai di Jakarta, Semarang melayani pemesanan lakatak untuk istilahnya kegiatan penjualan dia. Alhamdulillah dia bisa lancar membuat lakatak itu. Kalau boleh tahu Pak, ini lakatak ini bisa yang ada di Desa Weru ini, lakatak udah turun-temurun bertahun-tahun Pak ya? Sejak saya kecil itu lakatak itu sebenarnya sudah ada. Bapak, jadi sudah sejak tahun berapa sekitar? Ya. Sekitar tahun berapa menjenengan? Sejak Kecil tahun 70-an itu di Weru sudah ada lakatak, atau sejak tahun istilahnya 70-an betul. Tapi sebelum itu sudah ada? Sudah ada, di Weru sudah ada. Dengan berarti 7 tahun 70 sudah ada lakatak? Sudah ada. Berarti saya sebelum besar, itu ya? Saya besar di Weru, maksudnya saya tahu itu makanan apa, makanan tahun sekitar 70-an 7 atau 75, saya itu tahu lakatak di Weru sudah ada yang buat. Itu sudah turun-temurun lagi ya? Iya. Berarti sekitaran sudah zaman. Iya, sejak zaman waktu dulu lakatak di Weru sudah ada, yang membuat juga orang Weru juga. Turun-temurun. Ya, dan ini termasuk potensi yang memang sebenarnya sudah terkenal ya di Desa Weru ya. Ya. Sebenarnya Weru juga ada pembuatan istilahnya tahu, di Weru juga ada. Oh Pak, ini lakatak Desa Weru ini yang cukup diminati banyak orang Pak ya. Ini kalau boleh tahu apa sih lakatak itu Pak? Lakatak itu terbuat dari, kalau orang Jawa itu Mas Tani, dari koro. Dari koro itu istilahnya ditumbuk, nanti terus langsung dicetak atau dibuat seperti tempe atau ini, nanti langsung dimasak. Setelah itu dimasak dikasih bumbu. Dan itulah kebetulan dari situlah bumbu atau tempe, dari itulah dia merasakan enak karena ada bumbunya yang rasanya juga enak. Karena apa? Saya peduli dengan lakatak itu waktu itu karena saya sering kebetulan ke tempat Mbah Kamti, sering waktu itu kebetulan ke tempat Mbak Puji itu kan sudah sepuh. Sekarang karena dia sudah sepuh, Mbak Puji Tunggul itu lakataknya diganti anaknya yang namanya Mbak Puji. Saya dulu sering bulan-bulan atau main ke tempat Mbah Kamti, Mbah Wardi itu, atau tempatnya Mbak Puji itu. Kebetulan lakataknya memang dua-duanya itu rasanya enak dan penggemarnya banyak. Ya, gitu. Ini memang di Desa Weru cukup dikenal, ada sampai ke perantau-perantau ya. Kalau perantau datang tuh sering beli lakatak sendiri. Ya, alhamdulillah perantauan dari Jakarta, perantauan dari Sumatera, dari istilahnya Palembang, juga dari Kalimantan, berbagai perantauan itu yang diutamakan kalau beli itu alhamdulillah dia lakatak, karena sepertinya dia itu kangen sama dengan tempe lakatak itu. Pernah nggak Pak ini dari dinas datang ke ini zaman dulu, kalau teringat dengan lakatak? Sepertinya sudah pernah ada yang datang ke tempat Mbah Kamti, sudah ada. Dari dinas ya? Iya. Dari dinas ya? Ya. Dari dinas Kabupaten Sukoharjo? Iya, sudah ada yang meninjau tentang itu istilahnya kesehatannya dan juga istilahnya produknya, dia sudah dicek, alhamdulillah dia baik. Oh gitu ya. Dan ini memang perlu diuringi Pak ya? Ya, perlu dilestarikan adanya lakatak, tempe lakatak itu. Mudah-mudahan istilahnya pada orang-orang dari Weru atau tetangga Weru dan lain sebagainya yang merantau, mudah-mudahan nanti bisa membeli atau bisa istilahnya dengan kangennya dia lama tidak pulang, dia bisa juga membeli tempe lakatak tersebut. Kalau biasanya kalau lakatak di sini dijual kemana Pak? Di pasar-pasar. Dari pasar Desa Weru pasti pasar Desa Weru ada ya? Ada, itu terutama pasar tiap hari Weru, apa Pak? Tiap hari Sabtu? Setiap hari Pon ya. juga sama Legi. Oh gitu ya. Di pasar Legi sama pasar Pon, kalau di sini manggil orang sini tahunya pasar Pon Weru atau pasar Legi Weru. Dan juga di pasar Tawang Kuno itu dijual di situ juga. Itu dari Desa Weru juga ya? Dari Desa Weru. Alhamdulillah masyarakat Desa Weru bisa maju, bangga ya dengan punya pengembangan. Ya, alhamdulillah ya bisa bangga karena masyarakat maju bisa membuat yaitu kerajinan atau makanan istilahnya tempe lakatak tersebut.
harapannya Bapak terkait dengan lakatak ini apa nih? Mudah-mudahan ke depan lakatak itu kalau nanti istilahnya si Mbah Kamti itu sudah pensiun, nanti ke depan ada yang melanjutkan, dan juga ke depan masih ada yang jualan karena lakatak itu ngangeni. Ya. Makasih Pak.